Hello everyone, welcome to Learning English video. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris kelas 8 bab 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. We can do it. To state that we can do something. Jadi ungkapan we can do it yang artinya kita bisa melakukannya adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kalau kita bisa melakukan sesuatu. Yang pertama ada bentuk positif, yang kedua ada bentuk negatif, yang ketiga ada bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Mulai dari yang pertama, I can artinya saya bisa, he can artinya dia ini untuk orang laki-laki, dia bisa, she can, she ini dia untuk orang perempuan, she can dia bisa, you can kamu bisa, we can kami atau kita bisa, they can mereka bisa. Untuk yang kedua, I cannot saya tidak bisa, he cannot dia tidak bisa, dia seorang laki-laki, she cannot dia seorang perempuan tidak bisa, you cannot kamu tidak bisa, we cannot kami tidak bisa, they cannot mereka tidak bisa. Terakhir ada bentuk interrogatif atau kalimat tanyanya. Can he apakah he dia laki-laki bisa, can she apakah dia seorang perempuan bisa, can you kalimat ini paling sering kita gunakan untuk menanyakan lawan bicara kita apakah dia bisa melakukan sesuatu. Can you apakah kamu bisa, can we apakah kami bisa, can they apakah mereka bisa. Oke, jadi kesimpulannya I can adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan kalau kita bisa melakukan sesuatu. I cannot adalah ungkapan digunakan untuk menyatakan kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu. Sedangkan can he digunakan untuk menanyakan apakah seseorang atau lawan bicara kita bisa melakukan sesuatu. Contohnya dalam kalimat I can speak in English. Saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. I cannot speak in English. Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Can you speak in English? Apakah kamu bisa berbicara dalam bahasa Inggris? Oke, jadi berikut ini adalah beberapa contohnya dalam sebuah percakapan. Saya akan mencoba memerankannya dan juga menerjemahkannya. Kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada percakapan antara dua orang. Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Oke, mari kita coba artikan. Benny, can you write? Bisakah kamu menulis the message in English? Pesan dalam bahasa Inggris. Jadi, Benny, apakah kamu bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris? Si Benny menjawab, I don't think I can. Saya tidak berpikir saya bisa, but I will try. Tetapi saya akan mencoba. Contoh yang kedua, percakapan antara laki-laki dan perempuan. Siti, I think you can ask me question in English. I'm not sure, but I will try. Jadi laki-laki ini menanyakan kepada Siti, Siti,
I think, saya rasa, you can, kamu bisa, ask me, menanyakan saya, question, pertanyaan in English, dalam bahasa Inggris. Si Siti menjawab, I'm not sure, saya tidak yakin, but I will try, tetapi saya akan mencobanya. Oke, di sini juga saya sudah memberikan kata kuncinya, kata-kata yang digunakan dalam percakapan ini beserta artinya. Kalian bisa stop videonya untuk menghafalkan kata-kata ini untuk penambahan kosakata atau vocabulary kalian. Mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini ada percakapan antara dua orang. Lina, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Mari kita artikan. Lina, sorry, maaf, I cannot come on time. Saya tidak bisa come, datang, on time, tepat waktu, to the meeting, pada pertemuannya. Kemudian si Lina menjawab, you can't, kamu tidak bisa. I know, saya tahu. You can, kamu bisa. You just will not do it, kamu hanya tidak mau melakukannya. Oke, jadi pada percakapan ini si laki-laki ini meminta maaf kepada si Lina atau memberitahu si Lina kalau dia cannot come on time to the meeting, tidak bisa datang tepat waktu pada pertemuannya atau pada pertemuan yang akan datang. Oke, kemudian si Lina menjawab, you can, seolah-olah dia tidak percaya, kamu tidak bisa. I know you can, saya tahu kamu bisa. You just will not do it, kamu hanya tidak mau melakukannya. Oke, di sini ada penggunaan kata cannot, tidak bisa, dan di sini ada kata can't. Nah, can't ini adalah singkatan dari pada kata cannot, artinya sama. Cannot artinya tidak bisa, can juga artinya tidak bisa. Dibacanya sama seperti can, cuma pada akhirannya diisi akhiran T, jadi can't. Oke, contoh selanjutnya, percakapan antara dua orang siswa. Siti, can you return the book to the library for me, please? Certainly, I can and I will. Mari kita terjemahkan. Siti, can you return? Bisakah kamu mengembalikan the book, buku, to the library, ke perpustakaan, for me, untuk saya, please, tolong. Siti menjawab, certainly, tentu, I can, saya bisa, and I will, dan saya akan. Oke, silakan kalian hafalkan kata-kata kuncinya dulu. Berikut ini adalah contoh seseorang sedang membicarakan orang lain. Di sini ada Mrs. Harum yang berkata, I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to school. She can get up early herself. Jadi, pada contoh ini, Mrs. Harum sedang membicarakan tentang si Siti. Oke, mari kita artikan. I am very proud. Saya sangat bangga of Siti, dengan Siti. Now, sekarang, she can help me. Dia bisa membantu saya. Si ini mengarah pada Siti. Si ini adalah kata ganti daripada si Siti.
Dia bisa membantu saya with the housework, dengan pekerjaan rumah saya. Before, sebelum, dia she goes to school, dia pergi ke sekolah. She can, dia bisa get up early, bangun lebih pagi, herself, dengan dirinya sendiri. Jadi, menurut si Miss Harum, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan si Siti? Oke, according to Miss Harum, menurutnya Miss Harum, yang pertama, si Siti itu bisa membantunya mengerjakan pekerjaan rumah sebelum dia sekolah. Jadi dia, Siti, can help her with the housework before she goes to school. Yang kedua, she can get up early herself. She can get up early herself. Oke, contoh selanjutnya di sini ada Rani. Rani berkata, Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Jadi menurut si Rani ini sedang membicarakan tentang Yuli dan Tono. Oke, mari kita terjemahkan. Yuli and Tono can make fried rice. Yuli dan Tono bisa membuat nasi goreng. And they can fry the egg nicely. Dan mereka bisa menggoreng telur dengan sangat baik. They can, mereka bisa also juga serve fried rice beautifully, menyajikan nasi goreng dengan cantik, with, dengan tomatoes, tomat, and celery, daun seledri. Jadi menurut Rani, according to Rani, yang pertama, Yuli dan Tono can make fried rice. Ada pada kalimat ini, Yuli and Tono can make fried rice. Dan yang kedua, they can fry the egg nicely. They can fry the egg nicely. Dan yang ketiga, they can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. They can serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Contoh yang ketiga ada Mr. Adnan. Mr. Adnan berkata, It is usually not easy to speak English loudly and clearly, but I'm happy that many of you can do it well. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Oke, mari kita terjemahkan. Jadi Mr. Adnan ini berbicara tentang muridnya atau siswanya. It is usually, biasanya, not easy, tidak mudah, to speak English, berbicara bahasa Inggris, loudly and clearly, dengan keras dan jelas. But, tetapi, I'm happy, saya senang, that, bahwa many of you, banyak di antara kalian, can do it well, bisa melakukannya dengan baik. Adi masih makes mistakes, membuat kesalahan. But, tetapi, he can, dia bisa read, membaca his story loudly, ceritanya dengan keras.
Jadi menurut Mr. Anand, according to Mr. Anand, many students can speak English loudly and easily. Banyak siswa bisa berbicara bahasa Inggris dengan keras dan mudah. Contoh selanjutnya ada Dinata. Dinata berkata, Fatima always speaks softly, but when she sings, she can sing very loudly. Jadi menurut Dinata, according to Dinata, si Fatima can sing very loudly. Sekarang mari kita mencoba latihan atau exercise. Di sini kita akan mencoba berpendapat kepada orang lain. Kalian bisa berpendapat tentang teman kalian, teman sekelas kalian, seperti yang kita sudah pelajari tadi. Di sini saya punya contoh. Yang pertama, kalian itu harus membuat tabel seperti ini. Dalam tabel ini ada nomor, kemudian di samping nomor itu ada nama, di sampingnya ada English, setelah itu ada music, kemudian ada sport, kemudian ada housework, kemudian ada others. Di sini saya sudah membuat contohnya. Saya akan mendeskripsikan atau berpendapat atau berbicara tentang si Wina. Kalian bisa nanti berpendapat tentang teman kalian. Kalian tulis saja pada kalian nomor 2, kolom nomor 2 ataupun nomor 3. Contohnya di sini pada kolom name saya tulis Wina. Saya akan membahas ataupun berpendapat tentang si Wina. Di sampingnya ada kolom English. Jadi saya sudah tahu kalau Wina ini dalam bahasa Inggris dia bisa read story, membaca cerita. Jadi saya buat di sini read story. Kemudian si Wina juga bisa answer question, menjawab pertanyaan. Tetapi saya tahu kalau si Wina ini tidak bisa ask question dalam bahasa Inggris. Menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Setelah itu pada kolom music, saya tahu kalau si Wina ini bisa play flute, bermain seruling. Si Wina juga bisa bernyanyi dalam menyanyikan lagu bahasa Inggris. Dan juga saya tahu kalau si Wina ini bisa menyanyikan folk song. Setelah itu dalam kolom sport, jadi saya sudah tahu kalau si Wina ini dia bisa swim, berenang, dia juga bisa run, berlari, tapi dia tidak bisa bermain basketball. Kemudian kolom selanjutnya ada housework. Housework ini pekerjaan rumah. Saya tahu kalau si Wina ini dia bisa di rumahnya itu mengerjakan pekerjaan fry eggs, menggoreng telur. Si Wina juga bisa cook rice, memasak nasi, dan si Wina juga bisa fry banana, menggoreng pisang. Pada kolom others ini, jika kalian tahu kalau teman kalian itu selain dalam bahasa Inggris, selain dalam musik, selain dalam sport, selain dalam housework, dia juga bisa melakukan sesuatu yang lainnya, kalian bisa tulis di sini. Seperti contohnya, saya tahu kalau si Wina ini dia bisa knit. Itu artinya merajut. Dan juga si Wina ini juga bisa draw, menggambar. Jadi ini adalah tabelnya. Tabel ini yang harus kalian buat dulu. Nanti kalian buat nama teman kalian di sini. Kemudian kalian buat apa saja yang bisa teman kalian itu lakukan dalam hal bahasa Inggris, dan juga apa saja yang dia tidak bisa lakukan dalam bahasa Inggris, kalian bisa tulis di sini. Seperti contohnya ini. Dan juga pada music, pada sport, pada housework, dan others jika ada. Setelah itu, setelah tabelnya kita membuat tabel, di sini saya akan membicarakan
tentang apa yang Wina bisa lakukan dan apa yang Wina tidak bisa lakukan berdasarkan tabel yang kita buat tadi. Oke, ini contoh yang pertama. Ini adalah contohnya. Saya akan baca terlebih dahulu, baru setelah itu saya akan terjemahkan. Wina can do many things. She can read English story. She can answer question, but she cannot ask question in English. She is also good at music. She can play flute. She can sing too. She can sing English songs and folk songs. She can swim and run, but she cannot play basketball. She does them regularly. She can fry eggs and bananas. She can cook rice too. She has 2 hobbies. She can knit and she can also draw picture. Oke, jadi berdasarkan tabel ini, nah karena si Wina ini bisa melakukan banyak hal, maka kalimat pertama kita bisa buat Wina can do many things. Wina dapat atau bisa melakukan banyak hal. She can read English story. Dia bisa membaca cerita bahasa Inggris. Read story in English. Kedua, ada answer question. She can answer question. Dia bisa menjawab pertanyaan. But she cannot ask question in English. Tetapi dia tidak bisa menanyakan pertanyaan bahasa Inggris. She's also good at music. Dia juga bagus dalam musik. She can play flute. Dia bisa bermain seruling. She can sing too. Dia bisa bernyanyi juga. She can sing English songs and folk songs. Dia bisa bernyanyi bahasa Inggris dan nyanyian rakyat. She can swim. Dia bisa berenang and run dan berlari. But she cannot play basketball. Tetapi dia tidak bisa bermain bola basket. She does them regularly. Dia melakukannya secara teratur. She can fry eggs. Dia bisa menggoreng telur and bananas dan pisang. She can cook rice too. Dia bisa memasak nasi juga. She has 2 hobbies. Dia mempunyai 2 hobi. She can knit. Dia bisa merajut. She can also draw picture. Dia bisa juga menggambar pemandangan. Jadi, yang pertama kalian lengkapi dulu informasi pada tabelnya. Setelah itu, kalian susun kalimatnya berdasarkan informasi yang ada pada tabel ini untuk menyatakan apa yang seseorang bisa lakukan dan apa yang seseorang tidak bisa lakukan. Untuk kata-katanya, jika kalian tidak tahu, kalian bisa buka kamus pada HP ataupun kamus pada buku. Selamat mencoba dan semoga cepat bisa berbahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bagikan pada teman-teman kalian.